Shalom God Lovers. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari berjalan bersama Tuhan hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Shalom God's lover. Apa kabar? Saat ini kita akan membahas bersama-sama tentang mengasihi Tuhan. Ini penting sekali kita bahas karena terlalu banyak orang-orang itu salah mengerti tentang arti mengasihi. Bahkan ada banyak yang gagal paham soal mengasihi. Bayangkan saja ketika ada seorang laki-laki berhubungan seks dengan seorang wanita di luar hubungan resmi suami istri, maka mereka katakan itu adalah bercinta, making love. Padahal itu adalah perzinahan, bukan? Itu dosa di hadapan Tuhan. Dunia sedang berusaha mengecilkan arti dosa itu, bahkan menyamarkan sehingga akhirnya orang mendengarkan jadi biasa dan akhirnya berespon merasa wajar kalau ada orang lain yang berbuat dosa. Dalam bahasa Inggris kata dosa adalah sin. Di Amerika disebut bukan sin lagi sekarang, sebagai addiction atau kecanduan atau disorder, tidak sesuai dengan tatanan. Bahkan ada istilah-istilah lain seperti kalau seseorang berbuat cabul, maka fornication di sana disebut sebagai intimacy, ada keintiman. Anda bisa melihat ini dan saya akan tunjukkan bahwa sesungguhnya kasih itu bukan sesuatu. Kasih itu bukan sekedar perasaan sayang. Kasih itu adalah satu pribadi. Kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Dalam Injil Matius pasal ke-22 ayat 37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Alkitab menjelaskan, Yesus mengajarkan inilah hukum yang terutama, hukum yang tertinggi. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa,
segenap akal budi. Di Injil yang lain dikatakan dengan kekuatan. Artinya apa? Totalitas. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia, itu totalitas seluruh keberadaan kita, esensi kita sebagai manusia. Ya, kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita secara totalitas, secara total. Saudaraku dikasihi Tuhan, gak perlu bertanya seberapa besar kasih Tuhan. Bahkan Alkitab menjelaskan ketika kita masih berdosa pun, Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Dia rela mati bagi setiap kita. Sebab itu yang perlu kita renungkan sekarang adalah bagaimana kita melaksanakan hukum Tuhan ini. Dan perhatikan, ini hukum. Sebab ada pandangan yang lain namanya hyper grace, berkata bahwa sejak kita mengalami Kristus, sejak ditebus, maka kita tidak perlu terikat akan hukum menurut mereka. No, kasih karunia diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk meniadakan hukum, tapi justru kasih karunia diberikan oleh Tuhan kepada kita membuat kita taat melakukan hukum. Salah satunya adalah hukum tertinggi ini, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, di sini tidak mungkin diproduksi oleh kekuatan kita sendiri. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 24. Kalau orang melakukan bisnis, maka perlu ada modal. Demikian pula kalau Tuhan memerintahkan kita, maka Tuhan telah memberikan modal kepada kita sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa melakukan firman, saya bisa mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan itu adil. Kalau Dia berfirman kepada kita, telah diberikan kita kesanggupan, yaitu ada dua modal untuk bisa melakukannya. Efesus 6 ayat 24 berkata, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ada dua modal utama. Yang pertama, Tuhan telah memberikan kepada kita kasih karunia. Pada waktu kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita ditebus dosa kita. Kita menerima yang pertama kasih karunia. Apa itu? Karis. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memampukan kita taat melakukan firman Tuhan. Jadi kalau tidak ada kasih karunia, kita tidak akan mungkin siapapun kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan telah memberikan anugerah, grace, kasih karunia kepada kita. Modal yang kedua adalah kasih yang tidak binasa. Kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan. Dan ketika kita bertobat, dua hal ini, kasih karunia dan kasih tanpa syarat itu telah ada di dalam diri kita. Jadi cara kerjanya bukan outside in lagi, dari luar ke dalam, tapi inside out, dari dalam keluar. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan sekedar perasaan senang, perasaan sayang, tapi sesungguhnya adalah memanifestasikan, menyatakan kasih agape, kasih Allah, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan yang sudah kita terima itu. Saatnya kita nyatakan keluar, kita bagikan keluar kepada Tuhan tentunya dan kepada sesama kita. Nah, ini indah sekali bila kita menggenapi apa yang dilakukan mengasihi Tuhan tanpa syarat ini. Maka saya percaya saudaraku, ketika orang melihat kita, orang melihat Yesus nyata dalam diri kita. Ketika orang lain melihat kita, orang melihat kerajaan Allah nyata dalam diri kita. Bagaimana mewujudkannya? Yang pertama, Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wujud mengasihi Tuhan bukan sekedar neto, no action talk only, tapi kita mau taat melakukan firman Tuhan. Bisakah? Bisa. Ada anugerah, kemampuan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Wujud yang berikutnya adalah melayani Tuhan. Dalam Yohanes 21 ayat 17, 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Artinya apa? Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan menginginkan semua kita, talenta apapun, karunia apapun, tidak berpangku tangan, tapi melayani Tuhan. Baik di dalam gereja ataupun di luar gereja. Itu wujud untuk bisa mengasihi Tuhan. Dan berikutnya adalah mengasihi Tuhan ditandai dengan mengasihi sesama kita. Nah, ketika kita wujudkan semuanya ini, saya percaya dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari nyatakan kasih itu. Dunia membutuhkannya dan itu sudah ada pada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau lebih dulu mengasihi kami. Sebab itu kami diberikan kasih karunia, kasih tanpa syarat untuk mampu mengasihi orang lain.
mampu mengasihi Tuhan. Pimpin hidup kami supaya perjalanan kami berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kasih kepada kasih senantiasa. Sebab dengan demikian dunia akan melihat bahwa kami semua adalah murid-murid Tuhan. Kami lepaskan berkat ini atas seluruh umat-Mu, God's lover. Semua berjalan dalam kasih dan dibebaskan dari segala kepahitan, kebencian. Dalam nama Yesus. Amin. God's lovers, kalau Anda diberkati, jangan lupa sharekan, bagikan siaran ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya.